Baik, HIV/AIDS sudah ada di sekitar kita. Apa yang harus kita lakukan? Perkenalkan, nama saya Stefania, asal saya Bungalawan. Sedikit riwayat saya terinfeksi HIV dari suami saya waktu masih di perantauan. Mantan suami saya sudah meninggal tahun 2013. Kami mempunyai seorang anak laki-laki yang sekarang sudah berumur 16 tahun. Setelah suami saya meninggal, saya bersama anak saya memeriksakan diri di Rumah Sakit Umum Larantuka, yang tepatnya di Klinik VCT Sahabat Larantuka. Pada saat itu hasil pemeriksaan saya dinyatakan positif, sedangkan anak saya, puji Tuhan, negatif. Setelah mengetahui hasil pemeriksaan saya sempat shock. Dan di rumah sakit umum waktu itu banyak pasien yang meninggal, dan terdengar ratap dan tangisan keluarga yang sangat menakutkan. Pada saat itu juga saya berpikir dan bertanya-tanya dalam hati saya, kapan giliran saya, kapan saya meninggal? Karena pada saat itu saya belum tahu apa itu HIV/AIDS, seperti apa penyakit itu. Setahu saya waktu itu penyakit mematikan. Jadi di dalam pikiran saya itu saya mati. Tetapi saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada teman-teman KPA, juga pada konselor dokter yang ada di Rumah Sakit Umum Larantuka, yang memberikan saya peneguhan untuk terus menjalankan terapi medis dengan terus menjalankan pengobatan. Jadi saya minum obat seumur hidup saya, setiap hari pada jam yang sama, pagi dan malam. Jadi saya tangan obat sehari 3 biji. Kira-kira hitung 1 minggu 21, 1 bulan berapa, 1 tahun berapa. Ribuan pil yang rela saya masukkan dalam kalender hidup saya adalah masa depan saya. Obat itu nyawa saya. Kemana-mana saya bawa obat. Pada waktu itu mereka mengetahui hasil kalau saya sudah terinfeksi HIV, saya sempat dikucilkan oleh masyarakat, oleh teman-teman. Saya dianggap korban bencana dan aib yang mengancam kampung halaman saya. Saya kehilangan martabat saya sebagai seorang perempuan sekaligus ibu. Tetapi saya tetap tabah dan berdoa karena sulit menerima suatu kenyataan yang pahit. Yang karena saya bukan berperilaku berisiko, tetapi ini suatu ketidakadilan yang dialami oleh ibu-ibu rumah tangga seperti saya. Saya sempat dipisahkan dari anak saya. Tidak diizinkan untuk bertemu dengan anak saya sampai SMP. Baru anak saya mungkin sudah mengerti, sudah bisa paham. Dia, puji Tuhan, sekarang sudah sama-sama dengan saya. Tetapi saya tidak menyalahkan mereka karena mereka juga tidak tahu apa itu HIV/AIDS. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada teman-teman KPA. Mereka saya anggap rumah dan keluarga saya sendiri di saat saya dikucilkan. Jadi waktu itu saya punya rumah di Larantuka, di kantor KPA. Jadi hari-hari saya bersama mereka. Saya anggap mereka seperti saudara. Untuk itu saya sangat mengharapkan kepada Bapak Ibu sekalian, jikalau ada keluarga atau tetangga yang punya nasib sama seperti saya, tolong jangan hindarkan dia, jangan kucilkan dia, tetapi berilah dukungan dan motivasi untuk terus melanjutkan hidupnya dengan terus menjalankan pengobatan, karena dukungan dari orang-orang terdekat menjadi semangat hidup bagi diri kami. Terimalah kami sebagai sesama manusia. Kami juga manusia sama seperti Bapak Ibu sekalian. Kami juga mempunyai hak hidup, hak mendapat pendidikan, hak beribadah, dan lain sebagainya. Jadi jangan kucilkan kami. Dan jikalau saya meninggal karena HIV, bukan berarti saya lebih hina daripada orang-orang yang meninggal karena sakit yang lain, seperti jantung, kanker, apa saja.
Dan bagi saya tidak kehilangan martabat saya hanya karena saya HIV positif, tetapi saya bangga atas diri saya sendiri, atas usaha saya menjalankan hidup saya sebaik kemampuan saya, karena saya sayang keluarga saya, anak saya, juga diri saya sendiri tanpa ada rasa malu atau rasa bersalah yang mengikat langkah saya, karena saya terinfeksi HIV, bukan karena saya berperilaku berisiko, tetapi saya adalah korban. Untuk itu saya mohon jangan biarkan kami mati dua kali. Yang pertama mati karena dikucilkan, dan yang kedua mati sesungguhnya. HIV AIDS memang mudah menular. Semua takut HIV AIDS, tetapi penularannya terbatas. Mungkin itu saja ya dari saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan nama saya Christophorus Ramangoyan, asal Lewerok, Desa Databoleh, Kecamatan Tikehina. Saat infeksi virus HIV pada tahun 2010 waktu di Malaysia, entah terinfeksi dari hubungan seksual ataupun jarum suntik narkoba, saya sendiri tidak bisa memastikan karena saya satu orang dari timur yang pemakai narkoba. Bahkan narkoba suntik saya, itulah sehari-hari saya sampai hidup bergantung dengan narkoba. Pemakai pengedar salah satu orang dari timur adalah saya. Pada tahun 2009 saya di Malaysia, waktu itu saya mau dihukuman gantung karena mengedar narkoba. Saya puji syukur karena ada doping yang orang besar di belakang, akhirnya saya dibebaskan. Tapi waktu itu saya penjara ada 6 bulan. 6 bulan penjara, akhirnya pulang lagi ke Nunukan. Memang apa yang tadi Pak Polisi sampaikan, memang di Nunukan itu betul. Jual narkoba ini macam orang jual jagung titi, rokok, barang biasa. Karena semua orang pemakai. Dan kami pemakai narkoba jenis suntik itu ratusan jutaan harganya. Jadi kami hidup berpatungan. Itulah bisa tertular virus HIV entah dari jarum narkoba ataupun seksual, karena semuanya saya jalankan. Semua yang saya lakukan itu pengalaman hidup saya waktu di perantauan. Saya tidak pernah kerja berat-berat. Saya kerja cuma jual itu saja. Bahkan ambil di Filipina, Singapura, saya pengedar. Jadi saya sudah tahu saya pengedar pasti mati. Saya tidak pernah takut karena narkoba itu mentalitas kita sebagai pengedar itu sudah diatur oleh obat narkoba, jadi tidak pernah takut bahwa mati. Tidak pernah takut. Saya tidak pernah takut dengan polisi, tentara, karena kami dulu jadi pengedar pernah gunakan senjata. Saya pernah balas tembakan, saya pernah membunuh. Saya hidup bergantung dengan narkoba, saya rela mati, saya bisa mendapatkan narkoba. Dan saya punya, waktu saya terinfeksi pada tahun 2010, saya tidak percaya karena saya sehat-sehat. Dari 2010 sampai dengan 2016 saya tidak pernah minum obat. Saya bergantung dengan narkoba. Tapi pada tahun 2013 saya mulai jatuh fisik karena kurus. Sudah tidak semangat lagi untuk beraktivitas. Jadi saya mau memastikan betul apa tidak saya terinfeksi virus HIV. Jadi waktu itu saya menikah, akhirnya istri saya hamil, kami ke rumah sakit, bahwa betul positif HIV. Istriku tertular dari saya, dan saya tertular virus HIV. Waktu itu prinsip saya tidak mau mati sendiri. Maupun orang Flores Timur yang tertular dari saya itu lebih dari 7. Orang-orang luar banyak, karena saya di narkoba hidup di atas uang. Ya, perempuan ini gampang saya beli. Kenyataan hidup saya di peraturan, karena narkoba ini satu kali jalan saya bawa 1-2 kilo, ratusan juta dalam satu saya. Apa saya boleh lakukan? Saya pernah hidup, tidak pernah makan di rumah, makan tidur di hotel. Itu kehidupan saya di perantauan.
Jadi pesan adik-adik yang kaum muda untuk Flores Timur, cukuplah kami menderita. Jangan ada, karena mengidap virus HIV, saya pertama kali pulang kampung, mama kandung saya sendiri saya menolak saya sebagai anak. Bahkan baju pakaian celana yang saya pakai dicuci dengan air panas, bahkan pakai sarung tangan. Sempat saya putus asa, biarlah saya mati. Ketika mantan istri saya orang larang tukang, yang pertama dia minum obat duluan, minum obat daripada saya, dengar bahwa saya ada di kampung, turun jemput saya untuk ke larang tukang, membuat pemeriksaan lengkap di CCTV, lalu antar saya ke KPA. Akhirnya saya toleh kiri kanan, banyak orang yang seperti saya. Itulah saya semangat untuk hidup. Dan tepat waktu minum obat saya paling tepat. Orang kepala batu juga saya paling kepala batu, tapi minum obat tepat waktu. Saya mabuk nggak minum. Saya mabuk setengah mati, saya tetap minum obat. Saya pernah telan obat dengan harap. Orang bilang nanti mati. Saya telan. Karena saya punya prinsip bahwa pil ekstasi yang begitu besar, bijinya saya bisa isap minum kok. Kenapa pil kecil ini saya tidak bisa minum? Silahkan ini pil untuk lawan saya. Saya dikucilkan dari keluarga itu cukup menderita. Semangat untuk hidup itu sudah semakin tidak ada karena mama kandung saya sudah menolak, apalagi orang lain. Tapi atas dukungan KPA bisa turun memberi sensasi di kampung saya. Akhirnya saya sampai hari ini diterima di kampung macam biasa. Bahkan rokok setengah-setengah, kopi bisa minum sama-sama 1 gelas. Pesta kemana-mana kami sama-sama jalan minum. Macam biasa. Saya tidak pernah dikucilkan lagi di kampung saya karena atas dukungan dari KPA. Saya tidak pernah dikucilkan lagi di kampung halaman saya. Begitu saya. Terima kasih. Ini pengalaman bagaikan film. Ini betul-betul bagaikan film. Siapa yang pernah bayangkan begini? Saya sendiri tidak pernah bayangkan. Orang yang berdiri depan kita adalah seorang bandar narkoba. Orang yang berdiri depan kita, orang yang memiliki uang sangat banyak. Tetapi dengan pendekatan-pendekatan, akhirnya dia mau berubah semua sifatnya. Tetap sekarang tergantung dengan obat. Dan inilah orang-orang kita. Mungkin kita harus belajar. Kesempatan yang diberikan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Sebelumnya gue mari bahwa kami telah kami HIV bukan AIDS. Kalau AIDS ini benar tobat melala. Tapi kami telah kami masih di tingkat HIV. Jadi gue mari pengalaman gue sih karena gue waktu dulu nih kan, gue selalu nih ada seotar apa mana, hanya melihat saja seotar, tinggal gue beres ini saja ya, gue beres saja mungkin di seotar, waktu dulu, dahulu saja seotar, sedangkan gue lewat saja biar tidak ada letur, lalu anak-anak yang udah kasih ini aku kita mata nih, marah anak tinggi kita ada letur. Nol sampai ini kan dokter kan lambatnya kan saya berani sosialisasikan baru ini nggak ada orang pembelah ini ada diumum lagu saja Eropa jadi sebenarnya ini aku nih kemarin kan 97 ya 97 ini kalau mereka kalau godaan membayar nih waktu-waktu aku nih kayak ini kan misalkan dia godaan tahun 97 nih orang yang masih ada atau sudah mati bisa jadi royal nih bisa jadi royal padahal godaan dan camat ini aku nih deket nih deket dengan Pak Kadar dan jadi royal nih jadi untuk kemarin ini apa nih penularan ini tidak mudah. Kita mudah sekali, tapi tidak mudah.
Kalau mudah sekali itu nih mulutnya ini mencetakkan virusnya itu masuk ke simiwan itu. Ini mudah, tapi ini mudah karena virus itu hidup di dalam darah kita atau di ini, bukan di luar. Jadi kalau kami kalau gua kami baru ini bisa menular. Natakan macam si nak lama dia bangka kalau berikan obrak, ini natakan ini penularan. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, hubungan seks ini. Hubungan seks ini ya, kalau ada penularan, kecuali ada vagina atau di kelamin kita itu ada luka. Ini mudah menular. Tak menular lah. Seperti Fanny kan, wah ini kan positif, negatif. Kenapa tidak menular? Ini bayangkan saja. Sehingga sampai saat ini kan, mungkin kemarin beda ini, tapi gue ini kan, gue selama nih kan, gue selama sampai 10 tahun lebih nih, kena obatan kekhidmatan negara nih, padahal waktu rasulullah ini cepat mati kan, ini kemarin, ini 2 tahun mata nah, selama 1 tahun orang kemudian, ini aku tahun baru bisa mata. Buat yang sampai saat ini tidak marin tampil di mata ini kita kian. Yang sampai saat ini masalah. Jadi selama 10 tahun kena obatan, jadi godaan. Selama 10 tahun kena obatan, tidak ada mata negara. Ini bisa jawab kita. Kalau teman-teman ini tidak dapat hasil dari obat ini. Tapi gua waktu 10 tahun lebih saya tidak minum obat. Kenapa saya tidak mati? Gua baru kena obat tahun 2008. 2008 baru kena obat. Padahal 95 di Sabah gua terinfeksi HIV. Sampai di Indonesia sampai di sini baru masukkan 97. Itu. Ini jadi kena obat kebatan ini begini, karena gue memiliki masalah iman saya. Kenapa gue memiliki iman saya? Kalau di kebatan ini mungkin punya iman lain, tapi kalau Kristen gue punya iman lain. Gue iman pada Yesus. Karena aku kemarin Yesus itu orang mati dia bisa bangkitkan. Kenapa kita nak masih memberikan kita penyakit ini tidak bisa mata? Tidak bisa. Ini masalah iman. Sehingga kalau batal 10 tahun ini menginginkan iman saya seperti itu. Selama 10 tahun, selama saat ini, apakah memulai turut berbalik? Maka turut berbalik atau memulai turut beli larang itu. Dan Pak Freddy, Pak Mitra ini, gue nak berharap kalau turut berbalik, kayak balik larang juga. Dan selama itu. Sehingga gue punya iman itu untuk melindungi saya. Dan iman itu melindungi diri kita dan melindungi keluarga dan juga melindungi orang lain juga. Karena masalah iman itu keselamatan kita. Jadi kita harus percaya. Lewatan percaya masalah Nabi Muhammad percaya bahwa dengan melindungi kita melindungi. Begitu juga kami. Dan percaya bahwa Yesus melindungi kami tetap dilindungi. Itu saja. Terima kasih. Ya, ini iman Kristiani, Yesus adalah tabib utama. Jadi semua penyakit Yesus bisa sembuhkan. Gitu. Ada satu lagi yang ingin saya sampaikan, Bapak Kapolsek. Di pertemuan ini saya ada siapkan pemeriksaan untuk narkoba. Jadi pemeriksaan narkoba ini maksud saya begini, pemeriksaan narkoba saat ini kalau keinginan sendiri tentu nanti seandainya positif Bapak Kapolsek tidak perlu diperpanjang, tapi kita rehabilitasi. Gitu. Jadi memang mungkin tadi Bapak Kapolsek tidak sampaikan hukumnya.